Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan awal hingga akhir kita senantiasa diberikan kelancaran dan diberikan ilmu yang berkah dunia wal akhirat. Amin. Perwakilan kelas, wakil kelasnya atau ketua kelasnya, silakan memimpin doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya. Anggi, Alamanda, Amelia, Araya. Sebelum kita ke materi, saya ingin pastikan dulu cek kerapian kalian masing-masing. Bajunya, kerudungnya, rambutnya. Terus sudah? Terus apakah hari ini kelasnya sudah dibersihkan? Ya, alhamdulillah sudah rapi ya. Selanjutnya untuk HP, untuk pemakaian HP, kita buat kesepakatan dulu ya. Bagaimana untuk penggunaan HP hari ini? Apakah kita sepakat seperti minggu kemarin, satu kelompok satu HP? Siapa yang sepakat satu kelompok satu HP, angkat tangan. Oke, kalau begitu minta tolong HP yang tidak digunakan dalam kelompok dikumpulkan di mana? Sebelum memulai pelajaran, untuk penyegaran kita ice breaking dulu ya. Nah, minta tolong Mas operatornya. Terus kalian siap berdiri dulu semuanya. Dipastikan ada jarak ya. Jangan terlalu mepet ya. Pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek. Panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, panjang. Oke, kita menginjak ke persiapan materi. Materi kita minggu kemarin tentang membahas tentang apa aja? Pengertian ketenaga kerjaan, jenis-jenis ketenaga kerjaan, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, sekarang hari ini kita mau membahas tentang masalah-masalah ketenaga kerjaan dan upaya bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi antara materi yang kemarin dengan materi yang sekarang itu sangat berkesinambungan atau berhubungan. Sebelum memulai, saya ada dua pertanyaan dulu ya. Coba kamu sebutkan atau berikan contoh permasalahan kerja yang ada di lingkungan kalian masing-masing. Siapa yang bisa memberikan contoh? Angkat tangan. Coba kamu sebutkan atau berikan contoh permasalahan tenaga kerja yang ada di sekitar rumah kalian atau sekitar lingkungan kalian. Siapa mau mencoba? Ketenaga kerjaan yang ada di sekitar rumah saya, yaitu tetangga saya itu ada yang di PHK dari kerjaannya, yang ada di pabrik rokok. Jadi untuk solusinya saya memberi tahu lowongan kerja gitu loh Bu.
memberikan informasi, Ya, informasi. membantu mencarikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Oke, luar biasa aplausnya. Jadi contoh yang disampaikan temanmu Jelin tadi, permasalahan yang ada di sekitar rumahnya, yaitu ada salah seorang yang di PHK dari pabrik rokok. Terus solusinya bagaimana? Kita sebagai tetangganya membantu mencarikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Untuk selanjutnya saya kasih sebuah motivasi, sebuah ungkapan terindah, yaitu sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bisa dipahami? Ya. Jadi tidak ada sukses yang instan, semua harus melalui sebuah perjuangan. Ya. Hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengamati penayangan video dan PowerPoint kalian tentang permasalahan tenaga kerja melalui model pembelajaran problem based learning, siswa mampu menganalisis permasalahan tenaga kerja dengan benar. Yang tujuan yang kedua, setelah mengamati penayangan video dan PowerPoint tentang permasalahan tenaga kerja melalui model pembelajaran problem based learning, siswa mampu menentukan upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dari sisi pemerintah, swasta, individu berdasarkan masalah ketenaga kerjaan dengan benar. Ya. Apa masalah-masalah yang ada di dunia ketenaga kerjaan? Yang pertama, tentang mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Yang kedua, ketersediaan lapangan kerja yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Yang ketiga, kelebihan tenaga kerja. Upaya yang keempat yaitu mewujudkan sistem pengupahan yang adil. Pengupahan yang adil itu akan kita terima manakala jika tenaga kerja itu benar-benar memenuhi kualifikasi sesuai yang dibutuhkan oleh dunia industri. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Tabita Agustin. Saya Agak keras suaranya. 16. Menurut saya dari upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja ini sudah sangat bagus, dan kelimanya juga sangat dan kelima upaya tersebut juga sangat membantu untuk berbagai tenaga kerja. Terima kasih Jocelyn. Satu lagi ada? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Berikutnya kita menyimak video ya. Nanti kaitannya dengan tugas kelompok. Nanti setelah menyimak video, kalian membuat kelompok, satu kelompok 5-6 orang. Kemudian dari video tersebut sampean mencari solusi dan mencari penyebab dari persoalan yang ditayangkan di video tadi. Minimal terus dipresentasikan nanti ya, satu kelompok minimal 3 slide ya, 3 slide solusi, apa penyebab dan solusi. Oke ya, kita simak dulu videonya. Kira-kira dari yang kita bahas tadi dan dari penayangan video, kira-kira apa manfaatnya buat kita
sebagai calon tenaga kerja? Terutama kita sebagai siswa, apa? Kita dituntut bagaimana? Harus berpikir bagaimana? Berpikir kritis dan lebih apa? Lebih dituntut harus bisa menyiapkan ya kompetensi, keterampilan dan juga bekal sejak dari awal, terutama ya belajar lebih giat. Nanti selain kuliah juga mengikuti apa? Kursus dan sebagainya supaya apa? Menjadi tenaga kerja yang profesional. Oke? Bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita lanjut pembentukan kelompok ya. Ya, silakan membentuk kelompok. Bagaimana? Tadi yang pakai itu ya, TikTok itu ya. Bagaimana persoalannya? Jadi kan bilangnya media pedagang sosial itu kan misalkan pedagang online itu kan jadi pengangguran. Ya betul. Otomatis kan mereka akhirnya kayak nggak punya penghasilan. Ya. Juga nggak punya tempat lagi buat berjualan. Berarti tugas kamu nanti berarti mencari penyebab kenapa ini hilang. Yang kedua mencari upaya atau solusi supaya mereka apa? Terhindar ya betul. Oke. Ya, oke silakan. Ya, makasih Bu. Ya. Gimana? Ada persoalan? Belum Bu. Oke, lanjut ya. Ini kelompok Ini berarti si Iki diganti diganti karo si Iki. Kesimpulannya gini. bukan kesimpulan, penyebab sama solusi ya. Itu kesimpulan itu kesimpulan di akhir. Bisa nggak usah dihapus, nanti kamu sampaikan nggak apa-apa ya. Oke, lancar ya, aman ya. Oke, terima kasih. Kelompoknya ini gajian berapa laptop? Oh iya, sudah bisa. Yes. Sudah berapa persen? Masih nyari. Nih, udah selesai? Belum. Kurang banyak? Iya. Oh. Kurang dikit, terus berani tampil berarti ya? Oke, ini sudah, dua sudah selesai? Sudah. Oke. Ini juga sudah? Alhamdulillah, oke ya. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ada beberapa faktor penyebab dari pengangguran. Yang pertama, ketersediaan lapangan kerja yang tidak sepadan dengan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, rendahnya kualitas atau tingkat pendidikan sumber daya manusia. Yang terakhir, keengganan tenaga kerja yang kurang ekspor lowongan kerja di luar Pulau Jawa. Dari tayangan video tadi, kita dapat menyimpulkan 3 penyebab. Penyebab yang pertama adalah lowongan kerja yang terbatas dengan tidak keseimbangannya antara jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk di setiap tahunnya. Nah, dari penyebab ini kita dapat menarik satu solusi. Yang pertama, berwirausaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jadi, maksudnya itu seperti ini. Kita sebagai manusia, kita memiliki bakat dan potensi dari diri kita sendiri-sendiri. Contoh yang sangat simpel itu kita dapat berwirausaha seperti berkebun. Berkebun itu ketika kita
mengalami kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan, kita dapat mengesampingkan waktu yang kita miliki dengan bergabung. Hasil yang kita dapatkan itu kita bisa jual dan itu bisa menambah pendapatan di setiap individu. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Industri rokok telah menjadi tulang punggung ekonomi militer selama beberapa dekade. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya industri pabrik rokok di Blitar. Salah satunya di bagian selatan kota Blitar. Di depannya warung itu namanya ada pabrik rokok di sana. Saya sebutkan namanya pabrik rokok apa gitu? Pabrik rokok Bokormas kalau nggak salah. Oh, Bokormas. Oke. Kemudian buruh pabrik rokok adalah komponen penting dalam rantai produksi. Dan industri ini telah memberikan pekerjaan bagi ribuan penduduk setempat di kota Blitar. Yang pertama yaitu statistik industri. Pabrik rokok merupakan salah satu kontributor besar dalam PDB atau produk domestik bruto di Blitar dan salah satu sektor ekonomi utama yang mendukung banyak pekerja. Yang kedua, kontribusi industri. Industri rokok memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi banyak warga di kota Blitar. Jadi intinya untuk yang disampaikan oleh kelompoknya Kesha, ya, penyebabnya antara lain apa? Pencarian ya, jumlah tenaga kerja lebih tinggi, terus kualifikasi yang tidak seimbang. Nah, solusinya antara lain ini yang sangat menarik ini, pemberian insentif kepada perusahaan yang menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Selanjutnya Bu Pipin mau membagikan LKPD dulu ya. Kalian kerjakan secara berkelompok, satu kelompok satu jawaban saja ya. Ya dibaliknya. Tugasnya menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Jawabannya ditulis di balik kertas ini, dikasih nama kelompok dan nama anggota kelompok. Oke, dikerjakan sebentar. Pernita, oke. Oke ya. Suaranya keras gitu ya. Terima kasih. Sudah selesai? Belum masih dulu. Ya sudah. Sudah selesai? Lagi, iya, lagi koreksi lagi. Perhatikan nomor 1, perhatikan permasalahan berikut. 1. Banyaknya tenaga kerja yang berkualitas. 2. Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan kecepatan kerja. Tolong perhatiannya yang belakang. 3. Persebaran tenaga kerja tidak merata. 4. Tingkatnya upah rendah. 5. Berkurangnya jumlah tenaga kerja. Permasalahan di atas yang merupakan permasalahan tenaga kerja di Indonesia terdapat pada pernyataan nomor C. 2, Ya, 3, dan 4. betul. Nomor 1 jawabannya C. Ya, langsung nomor 2. Munculnya masalah tenaga kerja berawal darinya adanya. Apa jawabannya? C. Ya, betul. Nomor 2 C. Nomor 3. Kualitas lulusan lembaga pendidikan yang tidak siap kerja dapat dipecahkan dengan cara Apa? C. B. Good job. Coba dari 7 kelompok ini yang salah 1, salah 2, yang betul semua. Alhamdulillah, pinter kabeh. Berarti nilainya 100 semua ya. Oke. Yes. Oke. LKPD-nya dikumpulkan kembali. Selanjutnya sebelum nanti minta salah seorang menyampaikan kesimpulan, saya pengen tahu dulu ya, Cah. LKPD-nya tolong dikembalikan dulu. Oke. Ya.
agak cepat. Oke. Ya. Coba perhatikan, attention please. Attention please. Ya. Alhamdulillah untuk LKPD semuanya dapat nilai 100, berarti semua memahami materi yang kita berikan hari ini. Nah, sebelum ke kesimpulan, minta tolong salah seorang perwakilan dari kalian menyampaikan atau menanggapi bagaimana jalannya pembelajaran di hari ini. Mbak Corneta, silahkan maju. Ayo, di sini nak. Baik, perkenalkan nama saya Konita Drofida. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran dan kesan pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pipin yang telah memberikan materi kepada kami. Kesimpulan dari materi yang dapat diambil yaitu yang pertama tentang pengangguran merupakan kondisi di mana seseorang belum mempunyai pekerjaan. Dan yang kedua, terdapat dua jenis pengangguran. Yang ketiga, pengangguran memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan pada individu dan masyarakat. Yang selanjutnya, tentang kebijakan pemerintah, pendidikan pelatihan dan dukungan bagi pencari kerja dapat membantu mengatasi masalah pengangguran. Yang kelima yaitu pengetahuan tentang ekonomi dan pasar tenaga kerja dapat membantu individu dan masyarakat mengelola resiko pengangguran. Untuk kesan pembelajaran pada hari ini yaitu bagi saya pembelajarannya teman-teman juga cukup efektif. Kami juga sangat menikmati pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Luar biasa. Biar lebih akurat tambah satu lagi pendapat atau kesan dari Mbak Jocelyn. Tepuk tangan untuk Jocelyn. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jocelyn Tabita Agustin. Yang saya dapatkan dari program pembelajaran hari ini dari akar permasalahan pengangguran, yaitu kami belajar untuk berpikir lebih kritis lagi dengan cara membuat PPT lalu mempresentasikannya. Dan juga kami mengerjakan LKPD yang telah disediakan oleh Bu Pipin. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya langsung penyampaian kesimpulan oleh perwakilan siswa 11-8 tentang materi kita hari ini. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari materi pembelajaran hari ini yaitu masalah ketenaga-kerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia. Karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu masalah ketenagakerjaan yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup. Permasalahan ini merupakan yang paling utama di Indonesia. Begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama dalam timbulnya masalah ini. Yang kedua, lapangan kerja yang rendah timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Hal ini menjadi salah satu pemicu masalah pengangguran. Yang ketiga, kualitas tenaga kerja yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non-formal. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah menyebabkan ketidakmampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi. Yang selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, pemerintah
berperan penting melalui peningkatan kualitas pendidikan dimulai dari sekolah hingga pelatihan tenaga kerja. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan pemerintah melalui dunia pendidikan dengan penguatan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan peningkatan peran pemerintah di bidang pendidikan dan dunia kerja. Indikator ketenaga kerjaan mencakup rasio ketergantungan, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat produktivitas tenaga kerja. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentang materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan ya, kesimpulan yang didapat hari ini, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja itu dari 3 sektor. Yang pertama sektor pemerintah, yaitu menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan tenaga kerja. Yang kedua, pendirian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Contohnya apa? Balai latihan kerja atau BLK. Yang ketiga, menyusun dan melaksanakan program-program yang mendukung tercapainya sistem tenaga kerja. Itu yang dari pemerintah. Yang dari sektor swasta, yaitu bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk kerja praktek atau program magang. Ini biasanya terdapat di sekolah SMK yang namanya PKL atau apa nama celahnya ya, itu berapa ya? Itu contohnya. Kemudian secara individu, kita sebagai pribadi, terutama kalian ini ya, membekali diri dengan berbagai macam ilmu dan keterampilan dan juga keahlian. Yang terakhir, menanamkan jiwa kewirausahaan, dan terbukti dengan adanya pelajaran PKWU untuk di SMA dan pelajaran PKK yang di SMK dengan durasi 7 jam per pertemuan kalau di SMK. Karena di SMK memang disiapkan untuk menjadi tenaga kerja yang profesional di bidangnya ya. Itu tadi kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya, pertemuan berikutnya kita nanti membahas tentang upah. Tolong dipelajari dari sumber belajar yang kalian miliki, baik itu LKS maupun sumber belajar yang lain. Itu ya nak ya. Demikian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa dan bacaan alhamdulillah. Semoga nanti awal hingga akhir apa yang kita peroleh bermanfaat dunia akhirat. Jangan lupa selesai pembelajaran, bangkunya dikembalikan, kelas rapi dan bersih seperti sedia kala. Masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Salah satu memimpin doa. Ya. Ayo siapkan untuk berdoa dulu. Untuk siap gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Alhamdulillah. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama anakku sayang. Selamat belajar, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.